Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dapur sains fisika, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar. Ini adalah contoh gerak melingkar yang sering kita jumpai. Ini contoh pemain MotoGP. Dia sedang berada di belokan jalan. Biasanya dia akan memiringkan motornya seperti ini. Kenapa demikian? Oke, selanjutnya kita akan cari jawabannya. Ini ada video seseorang menuangkan air ke dalam ember, kemudian embernya diputar. Ternyata airnya tidak tumpah ya. Kemudian contoh selanjutnya ada gerak planet mengelilingi matahari. Ini adalah contoh gerak melingkar. Kemudian yang ini adalah gerak roller coaster. Nah, kenapa tidak jatuh? Nah, nanti kita cari jawabannya. Oke, gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Sedangkan besaran-besaran dalam gerak melingkar ini nanti yang akan kita bahas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada sudut. Contoh, ini ada animasi ya. Kita perhatikan sudut atau theta. Ini adalah acuannya dari sumbu X ya, gerak awalnya dari sumbu X. Nah, kalau dikurvakan akan seperti ini. Tiap waktunya kita proyeksikan ke kurva ini. Nah, ketika posisi ini, maka kalau di kurva ada di X ini ya. Nah, sudut yang ditempuh adalah theta ini. Nah, setiap saat sudutnya akan berubah. Ini adalah contoh gerak melingkar. Kalau kita proyeksikan kurvanya menjadi kurva sinusoidal atau kurva sinus, yaitu Y sama dengan sin theta. Kurvanya seperti ini. Kita perhatikan ketika dia seperti ini, dia di bawah, proyeksikan sini, kemudian muter lagi, ini ada di bawah maksimal, kemudian ketika dia kembali ke sumbu X, nah posisinya di sini, dia akan kembali lagi ke 0. Nah, satu bukit, satu lembah ini namanya satu periode. Itu satu waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Nah, selanjutnya kita bahas. Yang pertama ada sudut. Jadi kalau di fisika, sudut bisa kita misalkan atau kita simbolkan dengan theta. Ini gerak melingkarnya, ini pusatnya. Jari-jarinya adalah R. Misalkan bendanya bergerak dari A ke B, maka sudut yang ditempuh adalah theta. Sedangkan jaraknya, jarak mendatarnya, umpamakan ini roda, tipaknya roda itu adalah S ya, atau jaraknya. Nah, ini bisa kita bandingkan, yaitu theta atau sudut yang ditempuh ini adalah talinya ini dibagi dengan jari-jari. Bagaimana kalau bendanya ini muter satu kali, bergerak melingkar satu kali? Misalkan dari titik A dia kembali ke titik A itu, maka tetanya itu adalah sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan jari-jarinya. 2 pi radian dibagi 2 pi r ya. Ini adalah r, sehingga kita coret. Sehingga satu kali muter itu sama dengan 2 pi radian. Dengan satuan radian ini ya.
kalau dia sekali muter, berputar satu kali. Ini satu putaran itu theta sama dengan 2pi radian, atau satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya, itu sama dengan 2pi radian, sehingga satu radian itu bisa kita tuliskan sebagai 360 per 2 pi, atau sama dengan 180 dibagi pi nya adalah 3,14 sama dengan 57,3 derajat. Ini satu radian. Atau bisa kita definisikan bahwa satu radian itu adalah sudut yang ditempuh ketika S nya sama dengan R, maka tetanya ini sama dengan 1 radian. Ini R. Ketika S nya sama dengan R, maka tetanya 1 radian. Nah, selanjutnya ada frekuensi dan periode. Frekuensi itu kita simbolkan dengan F kecil. Nah, banyaknya putaran, ini definisinya ya, adalah banyaknya putaran N tiap satuan waktu. Sebenarnya dari sini kita bisa menuliskan rumusnya. Banyaknya putaran N, tiap itu berarti per satuan waktu adalah T. Nah, sehingga satuan untuk frekuensi adalah 1/s atau sama dengan Hz. Ini adalah satuannya. Sedangkan untuk periode itu simbolnya T besar, adalah waktu yang diperlukan tiap putaran, sama dengan waktu tiap berarti berputaran. Ini satuannya sekon atau S. Selanjutnya adalah kecepatan sudut. Ini kita berikan simbol omega. Adalah perubahan sudut tiap satuan waktu. Ini misalkan benda itu bergerak melingkar, ini jari-jarinya, dia bergerak dari A ke B seperti ini. Ini adalah tetanya. Jadi pada posisi A itu misalkan dia punya tetanya θ1, ini tetanya θ2. Sedangkan waktunya ini T1, yang ini waktunya T2. Maka dalam selang waktu T itu dia mengalami kecepatan sudut sebesar omega sama dengan perubahan sudut tiap satuan waktu. Ini kalau satuannya radian, kemudian T-nya satuannya sekon, maka satuan untuk kecepatan sudut adalah radian per sekon. Bisa juga kecepatan sudut itu satuannya adalah putaran per sekon, atau sama dengan RPM ya. RPM itu rotation per menit. Bisa juga satuannya ini. Nah, kalau ada RPM, 1 RPM itu berarti 1 rotation, 1 putaran itu sama dengan 2 pi radian. P-nya per menit, 1 menit itu adalah 60 sekon. Jadi 1 RPM itu sama dengan 2 pi per 60 radian per sekon. Ini adalah konversi satuan untuk kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu sendiri ada kecepatan sudut rata-rata. Ini kita simbolkan dengan omega rata-rata. Omega rata-rata gambarnya seperti yang ini tadi ya. Jadi ketika di posisi A dia mempunyai θ1 sudutnya, kemudian waktunya T1, di B itu posisi sudutnya di θ2,
dengan waktunya T2, maka omega rata-ratanya sama dengan delta theta dibagi delta T, dengan delta theta-nya adalah theta 2 dikurangi theta 1 dibagi T2 min T1. Ini adalah omega rata-rata. Nah, sedangkan kecepatan sudut sesaat itu adalah, kita simbolkan dengan omega saja ya. Ini bisa kita cari dari omega sama dengan limit delta theta per delta t dengan delta t nya mendekati 0. Ini sama dengan turunan ya, turunan theta dibagi terhadap t. Nanti kita akan coba. Sedangkan ini misalkan kita menentukan posisi sudut dari persamaan fungsi sudut. Kita kan punya persamaan ini, omega sama dengan turunan pertama dari theta per dt. Ini kalau kita kalikan silang, maka kita peroleh d theta omega dt. Kalau kanan kiri kita integralkan dengan tetanya ini, theta 0 sampai dengan theta, yang kanan integral, ini akan menjadi integralnya adalah theta seperti ini. Kita masukkan batasnya nanti dari theta 0 sampai theta omega dt. Kalau demikian berarti theta kita masukkan batasnya ya, batas atas kurangi batas bawah. Nah, sehingga tetanya akan menjadi theta 0 ditambah integral omega dt. Ini satuannya adalah radian. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda bergerak melingkar dengan posisi sudut theta sama dengan 4 min 3 t kuadrat plus t pangkat 3. Yang disuruh menentukan adalah kecepatan sudut rata-rata dari T0 sampai T2 sekon. Kemudian kecepatan sudut sesaat saat T3 sekon. Oke, cara mengerjakannya untuk yang A, omega rata-rata berarti adalah theta 2 min theta 1 per T2 min T1. Kita masukkan nilainya ya. Berarti 4 min 3 ketika T-nya 2 kita kuadratkan ditambah ini pangkat 3. Ini adalah mewakili ketika T-nya sama dengan 2 sekon, kemudian dikurangi 4 min ketika 0 sekon, berarti 0 dikuadratkan ditambah 0 pangkat 3. T2 nya 2 min T1 nya 0. Ini kalau kita tuliskan 4 min 12 ditambah 8 min 4 per 2. Ini sama dengan min 2 radian per sekon. Ini adalah omega rata-ratanya. Kemudian untuk jawaban yang B, ini adalah kecepatan sesaat. Untuk mencari kecepatan sesaat, maka kita cari turunannya. Berarti d theta per dt. Langsung saja ya, turunan dari ini berarti yang depan 0, yang ini 2,
min 3 nya kita tuliskan dulu, kemudian angka 2 nya turun, T nya pangkat 2 min 1 ditambah pangkatnya 3 turun di sini, dan T pangkat 3 min 1 min 6T ditambah 3T kuadrat sama dengan, ini adalah fungsi omega T nya. Kalau kita masukkan ketika 3 sekon, maka min 6 kali 3 ditambah 3 kuadrat, hasilnya min 18 ditambah 27 sama dengan 9 radian per sekon. Artinya ketika dia bergerak saat T-nya sama dengan 3 sekon, maka kecepatannya sesaat dari benda ini adalah 9 radian per sekon. Oke, selanjutnya adalah besaran dalam gerak melingkar, yaitu percepatan sudut. Percepatan sudut ini merupakan perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Ini kita simbolkan dengan alfa ya, percepatan sudut itu, atau disebut juga percepatan anguler. Adalah perubahan kecepatan sudut, atau alfa sama dengan perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Ini berarti satuannya radian per sekon dibagi sekon, maka satuan untuk percepatan sudut adalah radian per sekon kuadrat. Nah, di sini juga ada kecepatan sudut rata-rata atau alfa rata-rata. Ini sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu, atau sama dengan omega 2 min omega 1 per T2 min T1. Nah, ada lagi percepatan sudut sesaat atau alfa. Ini adalah percepatan sesaat saat waktu tertentu. Bisa kita cari dengan limit delta omega dibagi delta T, dengan delta T-nya mendekati 0, atau sama dengan d omega per dt. Atau turunan pertama dari omega. Selanjutnya menentukan kecepatan sudut dari persamaan fungsi percepatan sudut. Nah, ini berarti alfa sama dengan d omega per dt ini ya. Dari persamaan yang ini kita bisa lakukan perkalian silang sehingga kita peroleh d omega sama dengan alfa dt. Ini kalau kanan kiri kita integralkan, maka omeganya dari omega 0 ke omega, ini akan kita peroleh dari omega 0 ke omega integral alfa dt, atau kita masukkan batasnya ini, jadi batas atas dikurangi batas bawah. Jadi persamaannya untuk omega sama dengan omega 0 ditambah alfa kali dt. Ini adalah untuk mencari persamaan kecepatan sudut dari fungsi percepatan. Nah, selanjutnya ada besaran dalam gerak melingkar, itu disebutkan percepatan dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal itu kita simbolkan dengan AS ya. Jadi benda bergerak melingkar beraturan memiliki besar kecepatan tetap. Misalkan ini geraknya, ini adalah jari-jarinya, titik garis singgungnya ini adalah kecepatan linier. Ini selalu tetap, besarnya ya yang tetap, tapi arahnya selalu berubah. Kita perhatikan di titik ini arahnya ke atas ya, kemudian titik ini ke kiri. Nah, siapakah yang mengubah arah ini? Nah, ini selalu tegak lurus. Ini besarnya selalu tetap V-nya, tetapi arahnya berubah.
Nah, yang mengubah siapa? Yang mengubah adalah ini, sesuatu yang menarik ke dalamnya. Jadi angkan-angkan ini V-nya arahnya ke sana, dia mau bergerak lurus ke sana, dia ditarik ke sini. Sampai di sini mau bergerak ke sana, tarik lagi ke sini sampai akhirnya dia bergerak melingkar. Nah, yang menarik ke dalam ini namanya adalah percepatan sentripetal. Nah, gayanya disebut gaya sentripetal. Ini selalu menarik ke dalam. Artinya apa? Artinya percepatan sentripetal ini yang arahnya ke dalam ini, dia tidak berfungsi untuk mempercepat gerak benda, tetapi hanya mengubah arah kecepatan. Sekali lagi, angkan-angkan ini V-nya ke sana, lurus bablas ke sana ya, ini ditarik ke sana. Akhirnya di sini dia belok. Jadi belok ke sini. Mau lurus ke sana lagi, tarik lagi ke dalam, akhirnya dia bergerak melingkar. Nah, ini adalah yang menariknya, ini adalah percepatan sentripetal. Gayanya dinamakan dengan gaya sentripetal. Nah, kalau benda yang bergerak ini punya massa M, kemudian percepatan sentripetalnya adalah AS, maka bisa kita tuliskan berdasarkan hukum Newton, F itu kan sama dengan M kali AS. Jadi gaya sentripetalnya, gaya sentripetal kita simbolkan dengan Fs. Gaya sentripetal itu gaya yang selalu menarik benda ke pusat. Dia selalu menarik ke pusat. Nah, besarnya sama dengan MAS. Atau percepatan sentripetal ini sama dengan V kuadrat per R. Sehingga gaya sentripetalnya sama dengan MV kuadrat per R. Dengan M adalah massa benda, V-nya adalah kecepatan linier, sedangkan R-nya adalah jari. Selanjutnya ada kinematika rotasi. Apa itu kinematika? Itu maksudnya ini adalah gerak rotasi. Ya, kita mempelajari geraknya saja tanpa mempelajari penyebab si benda melakukan gerak rotasi atau gerak melingkar. Nah, ini kita bagi dua, ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Jika gerak melingkar beraturan ini, berarti kecepatannya adalah tetap. Nah, syaratnya kecepatan sudutnya harus tetap. Nah, kalau demikian maka omega sama dengan d theta per dt. Nah, ini akan menjadi persamaannya seperti ini. Dari theta 0 ke theta. Ini perkalian silang ya. Ini kali ini sama dengan ini. Kalau kita integralkan, maka d theta itu menjadi theta dengan batasnya dari theta 0 ke theta sama dengan ini juga integral omega dt. Ini kalau kita masukkan batasnya, maka theta min theta 0 sama dengan integral omega dt. Sehingga tetanya sama dengan theta 0 ditambah integral omega dt. Ini adalah persamaan untuk mencari gerak melingkar beraturan. Ini mirip sekali dengan persamaan GLB ya. Kalau ini namanya gerak melingkar beraturan, maka di GLB kita punya persamaan S-nya, theta itu mewakili S,
atau jarak ya. Kalau ini namanya posisi sudut atau sudut. Nah, ini bisa sama dengan integral atau VT. Ini kalau kecepatannya tetap berarti integralnya hilang atau langsung omega kali T. Ini persamaannya seperti ini. Jadi ada kemiripan antara GMB, gerak melingkar beraturan, dengan GLB. Selanjutnya gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan ini berarti ada syaratnya ya. Kalau yang tadi syaratnya omeganya tetap, kalau yang ini percepatan sudutnya harus tetap. Jadi berubahnya secara teratur. Jika kita tuliskan alfa tadi persamaannya d omega per dt. Ini kalau kita kalikan silang jadinya alfa dt. Kalau kanan kiri kita integralkan, maka ini dari omega 0 ke sampai omega. Ini diintegralkan, batasnya dari omega 0 sampai omega sama dengan integral a dt. Batas atas kurangi batas bawah sama dengan integral alfa dt, sehingga omega sama dengan omega 0 plus integral alfa dt. Ini adalah persamaan untuk mencari kecepatan ya. Ini rumus GMBB. Ini mirip sekali dengan rumus GLBB, yaitu omeganya kita ganti dengan V ya. Ini V0 ditambah A kali T. Nah, karena ini percepatannya tetap, maka ini boleh kita tuliskan gini saja. Hubungan translasi dan rotasi ya. Jadi pada gerak melingkar ini ada suatu hubungan yang mana ini bisa kita tuliskan di sini. Kita tadi punya besaran sudut ya. Sudut itu sama dengan jarak dibagi jari-jari. Sehingga di sini bisa kita tuliskan S sama dengan theta kali R. Di mana S-nya ini satuannya meter, yang ini satuannya rad, 3 meter. Kemudian kecepatan linier atau VT, V tangensial ya, atau tangensial, sehingga disimbolkan VT atau V saja. Nah, VT itu sama dengan turunan pertama dari S terhadap dt ya. Ini kalau kita tuliskan jadinya di S-nya adalah theta kali R per dt. Karena ini diturunkan terhadap T, maka R-nya jadi konstanta. d theta per dt itu adalah omega. Sehingga kecepatan linier itu kaitannya dengan kecepatan sudut adalah ini. Satuannya meter per sekon. Yang ini satuannya meter, yang ini adalah radian per sekon. Kemudian ada percepatan
Ini posisi, yang ini kecepatan, yang ini percepatan. Percepatan tangensial atau AT itu sama dengan dV per dt, di mana V-nya itu sama dengan ini, R kali omega per dt. Karena R-nya tetap, maka R-nya keluar. D omega per dt itu sama dengan alfa, sehingga AT ini sama dengan R kali alfa. Nah, pada gerak melingkar ini, nanti aja, yang ini cukup di sini. Dengan keterangan R ini adalah jari-jari, kemudian alfa adalah percepatan sudut, AT percepatan linier, VT adalah kecepatan linier, omega adalah kecepatan sudut, dan S adalah jarak mendatarnya, theta adalah sudut. Nah, selanjutnya ini, jika benda bergerak melingkar, maka dia memiliki percepatan total ya. Jika dia bergeraknya, benda bergerak GMBB, maka dia akan mengalami percepatan total. Misalkan ini jaraknya atau jari-jarinya R, bendanya di sini. Maka ke sana dia punya V tangensial. Nah, V tangensial ini berarti dia punya A tangensial. Yang ke pusat adalah A sentripetal. Nah, resultan dari resultan dari AT dan AS ini akan membentuk A total. Nah, A totalnya seberapa? Percepatan sentripetal tadi kan sama dengan V kuadrat per R ya. V-nya kalau kita ganti omega R, maka ini jadinya gini. Ini sama dengan omega kuadrat R kuadrat per R, coret. Sehingga AS itu sama dengan omega kuadrat R. Sedangkan AT, A tangensial, tadi kan sama dengan alfa kali R. Nah, kalau punya A total, berarti ini adalah miringnya ya, sehingga sama dengan A S kuadrat ditambah dengan AT kuadrat. Kalau kita masukkan ke sini, AS-nya sama dengan omega kuadrat R. Ini kita kuadratkan, ditambah AT-nya adalah alfa kali R. Kita kuadratkan. Nah, ini omega pangkat 4, R-nya kuadrat, ditambah alfa kuadrat R kuadrat. R-nya bisa kita faktorkan, sehingga menjadi omega pangkat 4, alfa kuadrat R kuadrat. R kuadratnya boleh keluar. Nah, jadinya seperti ini untuk mencari percepatan total. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang besaran yang ada di gerak melingkar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.